Isinya adalah tentang perintah, arahan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tafsir Al-Quran surat Al-Muddathir ayat ke-1, 2, dan 3. Surat Al-Muddathir adalah surat yang ke-74 secara urutan, terdiri dari 56 ayat dan termasuk kategori surat Makkiyah. Ia diturunkan setelah terjadi sebuah peristiwa, yaitu terhentinya turunnya wahyu sementara waktu. Jadi pernah wahyu terhenti, sehingga Rasulullah SAW begitu merindukan turunnya wahyu, kemudian lalu beliau tiba-tiba melihat malaikat Jibril turun diutus Allah kepadanya antara langit dengan bumi. Lalu setelah itu beliau kembali menemui Khadijah dan mengatakan, dathiruni, selimuti aku. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ini adalah ayat atau surat yang pertama diturunkan setelah terjadinya peristiwa tersebut. Isinya adalah tentang perintah, arahan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Artinya sebuah pesan yang jelas yang wajib dilaksanakan oleh Nabi. Apa itu? Berdakwah. Akan tetapi bagaimana berdakwah, apa isinya, bagaimana caranya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum mengetahui, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat ini memberikan arahan, taujihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Sebuah perintah yang sangat agung, yakni menyampaikan risalah, yaitu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kejahilian kepada Islam, memberikan pencerahan kepada manusia, jalan keselamatan. Ini merupakan tugas yang begitu mulia. Allah memerintahkan dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qum, bangunlah, fa'andzir, lalu berikan peringatan. Singkat, qum fa'andzir, tapi begitu jelas arahannya, perintah untuk berdakwah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan panggilan, yaitu Allah memanggil Rasulnya dengan panggilan, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Al-muddathir, orang yang berselimut. Panggilan ini kalau kita lihat secara terjemah, boleh jadi kita akan memiliki interpretasi yang tidak tepat. Karena boleh jadi di bahasa kita orang yang berselimut itu konotasinya adalah panggilan yang tidak baik. Karena orang yang berselimut itu terkesan orang yang malas. Tapi sesungguhnya panggilan ini memiliki kandungan makna yang begitu dalam. Yang pertama adalah bahwa panggilan ini memiliki makna kasih sayang, ya, makna pendekatan, makna perhatian, kemesraan. Ya ayyuhal muddathir. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam bahasa Arab, bahwa yang terjadi, yang berlaku, bahwa panggilan sesuatu itu ditujukan kepada kondisi orang merupakan bentuk kemesraan, bentuk cinta, tawaddud, tahabbub, ya, talatuf. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pernah satu ketika dia sedang terjadi sesuatu dengan istri beliau, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pergi ke masjid, lalu kemudian dia tidur di masjid, dan saat itu masjid lantainya masih terdiri berupa tanah. Lalu Nabi SAW datang mendapati sahabat Ali sedang tidur, lalu kemudian Nabi memanggil, ya Abat Turab,
kum, wahai abat turab. Turab itu adalah tanah. Wahai abu, tanah. Wahai bapaknya tanah. Yaitu Nabi memanggil sesuai dengan kondisi sahabat Ali saat itu sedang tidur di atas tanah. Sahabat Ali begitu mencintai panggilan tersebut. Maka panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW saat itu sedang berselimut adalah panggilan kasih sayang. Panggilan yang penuh dengan kelembutan. Ya ayyuhal muddathir. Makna yang kedua, bahwa ya ayyuhal muddathir ini adalah bermakna at-takrim, yakni bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena sebagaimana yang sudah berlaku, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Nabi Muhammad SAW secara langsung dengan namanya. Ya Muhammad. Itu adalah sebagai bentuk Allah memuliakan, menghormati Nabi Muhammad SAW. Sementara nabi-nabi yang lain, Allah memanggilnya dengan sebutan namanya. Ya Adam, uskun anta. Wahai Nabi Adam, disebut namanya. Tinggallah kamu, wa zaujukal jannah, dan pasanganmu di surga. Ya Ibrahim, a'rid an haza. Ya Musa, aqbil wala takhaf. Panggilan-panggilan kepada para nabi disebut namanya di dalam Al-Quran, tetapi kita tidak akan menemukan Nabi Muhammad SAW dipanggil langsung dengan namanya. Adapun yang ada adalah ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Maka ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil, ini semakna dengan panggilan-panggilan yang lainnya, yakni bermakna panggilan yang lembut. Dan yang ketiga, bahwa makna ya ayyuhal muddathir ini adalah panggilan yang digunakan sangat tepat sekali dari Allah Subhanahu wa taala untuk kekasihnya, karena apa yang akan disampaikan sesudahnya, perintah-perintah, urusan-urusan yang akan disampaikan sesudahnya ini adalah perkara-perkara yang amat sangat penting sekali. Perkara yang amat sangat berat untuk dilakukan, sehingga butuh pendekatan, butuh kasih sayang, kemesraan. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, wahai Nabi Muhammad SAW. Ada apa? Ayat keduanya mengatakan, kum, bangunlah, fa'anzir, dan berikanlah peringatan. Dua yang diperintah. Kum, satu, bangun. Fa'anzir, yaitu berikan peringatan. Kenapa perintahnya terlebih dahulu dengan perintah kum, suruh bangun? Meskipun sebagian mufassir mengartikan kum bermakna yakni kum, yakni dirikan sholat, tetapi konteks dalam ayat tersebut, ya ini Nabi SAW sedang berselimut. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan satu perintah yang bertolak belakang dengan keadaannya, yaitu Nabi SAW saat itu sedang ingin berselimut karena karena takut, karena berat, karena lain sebagainya, berkecamuk. Dia ingin tenang, dia ingin istirahat, dia ingin berselimut, dia ingin santai. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kum, bangun, sesuatu yang bertolak belakang. Jadi saudara-saudara sekalian yang berbahagia, untuk menyampaikan sesuatu yang berat untuk dilakukan butuh sentuhan, butuh pendekatan, kemesraan, harmonis, panggilan yang mesra. Dan ini ternyata uslub ini juga digunakan ketika menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kisah Nabi Musa itu mengulang-ulang dalam beberapa kisah, dalam beberapa surah. Ada yang dikutip perkataan Nabi Musa kepada Bani Israel, ya Bani Israel. Ada yang menggunakan ya qaumi, wahai kaumku. Ada yang tidak menggunakan ya qaumi. Iz qala Musa liqaumihi ya qaumi. Ya. Ada yang langsung iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum, tidak menggunakan ya qaumi. Ternyata salah satu makna panggilan ya qaumi itu adalah panggilan untuk kemesraan, kasih sayang. Mengapa? Karena setelah ini pesan yang akan disampaikan adalah begitu berat. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum ila akhiril ayat. Perintah untuk dijalankan oleh kaumnya Nabi Musa masuk ke sebuah tempat di mana di dalamnya itu ada orang-orang yang kasar, orang-orang yang bengis. Berat buat mereka melaksanakannya, maka Nabi Musa alaihissalam memanggil dengan ya qaumi. Begitu juga Nabi SAW dipanggil ya ayyuhal muddathir. Kenapa?
ada perintah yang saat ini berat untuk dilakukan. Perintah yang agung, yaitu berdakwah. Bangun, kum. Maka efeknya sangat dahsyat sekali bagi Nabi SAW. Sejak itu Nabi langsung bangun. 23 tahun kurang lebih Nabi tidak pernah beristirahat dari dakwah. Kum. Dan yang kedua adalah fa'andir, berikan peringatan. Mengapa pertanyaannya? Peringatan. Peringatan itu terkesan adalah memberikan warning akan bahaya yang akan menimpa seseorang. Diperingatkan. Kenapa bukan bisyarat? Kenapa bukan kabar gembira? Pahala berdakwah itu luar biasa. Tapi fa'andir, maka makna al-indar, yakni ancaman, ternyata itu pun adalah uslub, bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, dari nabi juga kepada umatnya, kepada kaumnya. Apa? Ternyata memberi peringatan itu adalah perkara yang paling utama, yang sangat dibutuhkan oleh kita, oleh kaumnya. Kenapa? Sebab saat itu kaumnya sedang berada di jalan di atas agama selain agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ridhoi. Seseorang yang berjalan bukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaannya amat sangat berbahaya. Apa yang mereka tunggu adalah kecelakaan, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, murkanya. Maka orang yang seperti ini patut untuk diberikan peringatan. Maka al-fa'anzir ini adalah salah satu bentuk kasih sayang yang lebih dekat kepada kaumnya. Ya, agama Islam ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah kita. Jalan kebahagiaan, jalan keselamatan seseorang. Ternyata seseorang hidup jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang hidup jauh dari tujuan-tujuan akhirat, maka dia dalam keadaan berbahaya. Yang paling dia butuhkan saat itu adalah peringatan. Dan peringatan di sini maknanya, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, peringatan kasih sayang, bukan peringatan marah, bukan peringatan murka. Karena ada bentuk peringatan di mana itu adalah bentuk kasih sayang. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah orang yang sakit umpamanya. Orang yang sakit itu, dokter memberikan peringatan. Jangan melakukan pantangan ini, tidak boleh makan itu, harus begini, harus begitu. Kalau begini, kamu akan berbahaya. Maka peringatan dari dokter itu adalah bukan marah, tapi peringatan kasih sayang. Peringatan orang tua kepada anaknya. Nah, jangan begini, ingat pesan Bapak, jangan begitu. Itu adalah peringatan yang penuh dengan kasih sayang. Dan boleh jadi orang yang diberikan peringatan itu senang. Ya, senang dengan peringatan tersebut. Merasakan kasih sayangnya. Sebagaimana kalau ada seseorang umpamanya bekerja, ada karyawan baru, ya, lalu kemudian dia belum tahu apa yang harus dia lakukan, belum tahu, belum mengenal apa tugas-tugasnya, maka kemudian sebagai atasan, sebagai pimpinan atau sebagai rekan kerja memberikan arahan, peringatan, ini jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, maka dia adalah amat sangat senang diberikan peringatan tersebut. Dan inilah tugas mulia seorang dai, diperintahkan untuk Nabi SAW, kum fa'antir, dan sesungguhnya juga diperintahkan untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk bisa meneladaninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.